Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di episode yang berikutnya Bri Bincang Ringan. Hari ini aku main-main ke kampung Bapak Susang. Di sini itu lahirlah seorang atlet nasional dari mix martial arts. Ini JK Saragi ya. Kita mau cerita-cerita sama dia tentang perjalanan karir dia sampai beberapa kali memenangkan, ada 9 kali ya, Cik? Iya, 9 kali. 9 kali menang, oke. Itu nama bukitnya apa, Cik? Itu nama bukitnya si Marsupit. Simar Supit. Ya. Jadi kalau kalian datang ke sini, itu langsung persembahan. Pas di Tekongan gitu, nanti kasih tahu deh. Langsung kayak di TV-TV itu. Ini persembahan. Bukan kayak di kampung. TV-TV, Bang. Kayak di hutan-hutan. Kita kan di hutan ini. Oh iya betul lah. Maksudnya ada hutan di TV. Oh iya, gitu, oh iya. direkam. Hantu pun ada di TV sekarang. Nah, jadi Jack, Siap. kalau melihat dari jejak rekammu sampai bisa dikenal gitu ya. Ya. Awal mulanya. Itu dulunya kita cerita-cerita sedikit lah ya, Ya, biar ya. agak enak. Dulunya itu saya kos di Kecamatan Raya, Hutan Raya. depan SMP aku itu. Aha. Itu aku kos. Waktu itu memang tau lah, kalau aku rasa abang juga pernah ngalami kayak aku itu, dipalakin, dikompasin. Bahkan jadi bully. Iya, dibully. Jadi buat motivasi. Oh gitu. Saya berlatih bela diri. Itu pertama saya berlatih bela diri, saya nggak disetujuin Sama orang tua. Saya dikasih jajan, saya sisihkan untuk uang latihan sama beli baju. Mhm. Itulah pertama aku tanding memang di Jorlang-Mataram, Jonataran. Kecamatan Jorlang-Mataram di Kabupaten Simalungun lah. Kabupaten Simalungun. Itu antar perguruan. Saya memang dapat juara 1. Oke. Kelas 2 itu saya seleksi untuk kejuaraan daerah di Parapat. Ah. Saya dapat juara 1 untuk mewakili Sumatera Utara. Untuk mewakili apa ya? Kabupaten Simalungun untuk kejuaraan daerah. Nah, itu memang terlalu mudah kali lah aku rasa ya untuk mengikuti itu. Saya memang dapat juara 2 di situ, Bang. Sebenarnya kalau ini Ini durus 10, basicnya kau ikut bela diri apa sih sebenarnya? Basicnya itu sebenarnya usu, Bang. Pertama usu. saya mengikuti bela diri usu. Oh gitu. Tapi pas ada dulu ngajak aku main di tinju, saya main juga untuk menambah jam terbang kan. Aha. Saya di pertandingan itu ada 3 kali gagal untuk mewakili Sumatera Utara di kejuaraan Nasional lah. Iya. Saya pertama itu kelas 2 SMP, saya mendapatkan medali perak. Naik kelas 3, saya mewakili seleksi di kabupaten, saya mewakili Simalungun, dapat juara 3, juara 2. Baru kelas 1 SMA, saya seleksi lagi di Kabupaten Simalungun, mewakili Simalungun. Dapat juara 2 juga, Bang. 3 kali saya perak-perak terus itu. Oh iya. Iya, perak-perak terus. Ah. Kayak sempat lah dibilang pelatihku sampai kau tanding bukannya nggak pernah dapat emas. Ah. Kau berak-berak aja terus kayak. Oh sampai berganti bilang, huruf, iya, berganti huruf. iya. Wah. Baru saya jawab, yang penting saya bisa bertahan. Kan gitu ya. Yang Abang yang pasti ini adalah medali bayarlah, yang aku tidak- bingung yang Bang. didapat ya. Jadi Iya. kalau dihitung satu-satu kita harus flashback banyak kali ya ke Iya. belakang. Juara lah kejuaraan daerah untuk mewakili Sumat untuk Prapon. Tapi pas kendala di situ saya coba tentara juga. Saya pikir di Sumut ini bisa andalkan, bisa rekomendasikan jual medali kita, piagam kita untuk Berkarir di bukan masuk angkatan. masuk angkatan. Masuk angkatan. Karena banyak teman-teman juga kan di Surabaya atau di mana situ, dia kasih ini pas aku saat itu aku kasih piagam-piagam aku sampai dia pun capek baca-baca piagam itu. Nggak bermanfaat katanya. Kok gitu? Ya aku bingung kok nggak bermanfaat. Saya ini jadi kesal lah gitu kan, kesal. Kok bisa ya di kampung kita punya prestasi tapi nggak bisa dihargain untuk rekomendasikan untuk masuk angkatan. Benar. Ya kan? Memang saya sangat kecewa lah dulu itu, Bang. Cuman orang tua kan pengennya aku jadi tentara. Oh. Biar pegang senjata terus ya kan. Dan kegagahan itu banyak Iya, sih, iya. kelihatan. Karena pakai baju dia. Oh, iya, betul. Makanya kalau nggak pakai baju nggak gagah. Gini juga kan, pas itu saya memang panjang cerita, saya diberangkatkan orang tua ke Batam. Berangkat ke Batam, nggak usah lah tanding itu. Toh juga nggak ada artinya. Ini banyak piagammu apa artinya? Nggak Kalau mau ternyata coba tentara aja nggak bisa gitu. Oh iya.
nggak ada arti ya. Dulu gini rekomendasi mana ada bu bisa katanya. Gitu. Saya berangkat ke Batam dulu. Pas di Batam saya kerja bang. Memang saya pas di Batam baru 2 hari nyampe di Batam udah berantem juga. Gimana nggak apa kita kan nggak niat kita kan untuk kerja, kita berantem. Di sana memang ada 2 sebulan langsung kerja di Migas. Di Migas itu perusahaan orang luar lah. Memang besar sih gaji itu 8 juta. Cuman nggak menikmati. Datang dari Koni Sumut, telepon pulang, ini udah siap plakda, kita mau tanding untuk pon, untuk prapon. Saya nggak dikasih orang tua, nggak dikasih. Terus saya di situ memang tetap kerja. Memang ada jalan sampai 3 bulan saya kerja di situ. Saya berantem sama superintenden. Berantem karena nggak suka bang dibentak-bentak. Nggak suka dibentak-bentak, terus berantem. Panjang cerita, aku keluar dari situ. Keluar, aku cari tempat latihan BFC itu. Ganti terus disitulah apa gimana ya, kalau di sana kan banyak preman bang. Contohnya dunia malam ini kan ada latihan lah aku dulu. Terus ada ditawarin untuk tanding melawan Budigat Pak apa di situ lah kan, sama orang Polres kan. Main saya hajar sampai pingsan-pingsan. Budigat ini tadi. Iya, karena melepaskan rindu pertarungan itu. Iya benar-benar. Aku ajar, langsung disuruh aku ini ikut apa, audisi One Pride. Pas ada dulu One Pride pertama, 1 tahun berjalan, kedua tahunnya berjalan, saya langsung audisi di Jakarta. Pertama itu orang tua nggak tahu. Audisi pokoknya tetap masih izin orang tua. Langsung berangkat Jakarta. Saya memang dapat grade A+. Pulanglah ke Batam karena udah dapat, dipanggil dari TV One. Saya dulu memang sebenarnya bukan ngambil di kelas 70, saya ngambilnya ke 65. Tapi karena 70 turnamen dulu, aku masuk ke 70. Ditawarin untuk 70. Nambah berat badan tuh. Iya, nambah berat badan. Terus pertama memang gagal juga ya. Kan gimana lah tanding, nggak sedih orang tua kan, nggak tahu orang tua kita tanding. Itulah pertama kali di MMA. Kalah. Terus datanglah manajer kasih motivasi. Main lagi, latihan lagi kan, pelajari ground apa segala macam. Tanding terus lah sampai dapat sabuk, mempertahankan melawan Rizky Mulia. Terus Victor Johannes, Ngabdi Mulyadi, ini juara bertahan dulu 5 kali menang, dia pernah kalah. Saya kalahin, dapat sabuknya. Habis itu saya mempertahankan sabuk ke Kevin Sulistyo. Terus ribet lagi bang sama Kevin Sulistyo ini yang ngalahin aku. Ribet, aku menang. Terus jumpa sama Puat, menang. Jumpa sama si Hatoropan Simbolon, ini abang apa Simbolon ya kan. Lawan-lawannya ini ada ini. Coba abang baca dulu lah. Oh gini ya, ini kita bacain ya, saya kasih tahu nih. Nah, lalu saya kan memang masih dapat sabuk ini kan masih berumur 21 tahun bang. Oh cepat juga ya. Iya. Saya pernah ditawari juga jadi tentara cabang bulan. Karena posisi saya dulu pernah ditolak. Piagam aku ini nggak ada artinya. Kita udah banggakan negara loh. Kita udah memperjuangkan negara memang itu pas di junior, tapi kita nggak ada artinya untuk melamar tentara gitu loh. Ditawari pun udahlah, saya jadi petarung aja lah gitu. Memang dulu niat masuk bela diri ini pengen melindungi adik-adik dari kampung ini bang. Tahu lah orang kampung ini bang. Bang lihat lah tadi ini dengan posisi dari sini, abang bayangkan lah dulu, mungkin nggak atlet bisa lahir dari sini coba. Bisa sebenarnya dari mana aja bisa. Iya, cuman kan abang lihat lah, kita mau mandang apa segi apa di si kampung ini bang. Cuman tergantung motivasi kita masing-masing kan ya. Iya, dari awalnya banyak yang memutuskan untuk bela diri itu ya oleh sebab dibully, dipalakin dan alasan-alasan yang lain yang kadang itu membuat kita sendiri tuh nggak terima atas perlakuan itu. Iya. Banyak yang begitu sih ya. Yang dimanapun aku memang aku nggak suka sih noko-nokoin, dan aku nggak suka juga kawan-kawan aku ditoko-tokoin. Makanya sering juga aku berantem di waktu sekolah bang. Sering berantem terus di Batam pun sering berantem gara-gara nyelamati kawan-kawan kan, bela kawan. Biasanya laki-laki kalau dewasa pasti dikait-kaitkan dengan hubungan asmaranya gitu.
Asmara ya. Iya, hubungan asmara. Kalau asmara itu bang sering kena ininya, sering gagal. Kalau pacaran itu mah, aduh kalau masalah pacaran sih, kalau bertarung oke lah bang. Kalau masalah pacaran, aduh kita pasti. Jadi kata kawanku, laki-laki itu sepreman apapun pasti jatuh sama perempuan. Ini kita dengar ya, Iya. kesaksian ya. Ya, memang Gimana, gitu. gimana? Karena kan bukan masalah gombal-gombal, Aha. aman-aman aja itu. Cuman Oke. karena kita kan cewek minta ini itu, ribet lah. Orang yang nggak punya pacar aja bisa hidup kok gitu. Pasti. Ya kan? Orang tahu juga rencana orang hidup membahagiakan Iya. meskipun nggak berdua sendiri Iya, kan. Oke, lalu sendiri mah, ya kan. Tapi memang kadang sih bang pernah pacaran yang nggak setuju orang tua ya cowok Oke, cewek sih, ya kan. oke. Karena kita bandel apa gimana. Cuma kan banyak sih orang tua cewek ini ya kan menilai orang itu sebelah mata. Yakin nggak bang? Saya pernah pacaran sama orang Chinese, orang ini semua. Banyak lah mencoba untuk pacaran. Cuman banyak pun kebanyakan contohnya 10 kali pacaran udah 20 kali gagal gitu. 10 kali pacaran 20 kali. Iya. Belum pacaran udah gagal langsung. Oke, lalu. Iya kan? Memang gimana? Kita orang kampung. Ah. Gimana kan? Pas pulang kampung lagi nih. Nanti kalau di kampung kabarin ya. Gimana mau ngabarin? Jaringan Oh, di sini aja apa, di Timur? kampung. Iya kan? Iya, iya, oke, lalu. Paksa pacaran sama tuak lah. Oke, saat itu Pak akhirnya putus komunikasi. Iya, putus komunikasi. Wah, lah. astaga, kampung tidak mendukung kita untuk berpacaran saat itu. Iya Ya, lah. oke. Sampai sekarang bang. Oh, sampai sekarang. Ya, mana ada jaringan di sini? Kan? Oh, oke. Itulah. Lalu? Tapi udah sering sih undang-undangnya bupati udah pernah datang sini bang. Kita pernah buat syukuran, buat festival, terus buat acara-acara untuk masyarakat lah di sini. Udah sering. Udah sering. Udah sering. Yang penting kampung aku maju, pola pikirnya jangan pola pikir orang kampung lagi. Kalau bisa untuk kedepannya gitu kan. Artinya kamu mau pakailah dengan namamu yang sekarang Iya. supaya berdampak juga untuk di desa Iya, kampung gitu. Bapak Susah ini. Iya, iya. Enggak lah, kembali lagi nih. Jadi saat berpacaran kemarin itu nih, kan kau bilang ada sampai beberapa kali gagal gitu ya. Iya. Berkaitan dengan karirmu di MMA, yang paling mendukung sekali pasti ada tahu. Selain daripada orang itu pacar juga. Ada dulu ada dulu orang Chinese ya. Nah, saya Sampai Ah. aku tanding, aku kan rambutnya panjang bang. Oh iya, sampai dia pernah dikato. Bukan. Saya dikasih kak rambutnya kalau mau tanding pakai ini ya, gitu ya. Karena saya pakaiin. Tapi luker-luker gini, jik 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 gitu. Memang itu ya. Ada juga sih, ada yang paling mendukung, ada. Cuman ada juga yang udah kita tahu tanding, gimana kita diet apa segala macam ya kan bang. Emosian jadinya ini. Udah mati aja lah, putus lah gitu kan. Orang kita udah stres mikirin lawan, bukan tambah mikirin dia lagi kan. Iya betul. Kalau masalah perselingkuhan ini pasti sering lah. Oh, pernah diselingkuhin? Yoi, Kau gila. diselingkuhin atau nyelingkuhin, Aku bro? pernah selingkuhin bang. Oke, lalu kecenderungan gimana tuh? Karena aku punya pelatih nih. Ah. Aku pas di Semarang dulu, di Tangerang. Ah, Cungin kan. Gimana orang pelatih apa orang Papua kan? ah. Adek katanya kan. Kenapa bang? Kakak di mana gitu bukan, enggak? bukan itu, adek. Dia mau gimana bang katanya. Ah. Di mana adek? Di mes. Ini pacarmu diantar cowok. Katanya kan. Ah. Oke, nanti aku telepon bang. Saya pernah pacarmu. Kamu tadi diantar siapa? Ya tadi tukang Gojek katanya. Oh, telepon lagi, Bang. Itu tukang Gojek. Aduh, dori lagi. Telepon ini. Sama pelatih lagi? Iya, kan dulu pacar aku sering main ke mes aku. Baru teleponnya. Adek, ini bukan Tukang Gojek? Tukang Gojek. Masa tukang Gojek cium tangan mau pulang kan? Cium tangan mau pulang kan? Cium tangan ayo. Marah-marah kamu ini nggak bisa ngerodain aku ini lah segala macam lah. Oke. Langsung cerita putus. Betul. Habis tanding kan tanding bang mau tanding. Berpengaruh toh? Enggak lah. Enggak, maksudnya Enggak. asmara Kita harus bisa membedakan pertandingan, kita harus bisa membedakan hubungan. Oke. Kalau nggak bakalan bisa, ya kita bakalan hancur. Profesional. Iya kan? Nggak bakalan udah. Urusan pacaran nanti lah. Nanti dulu deh. Oh, nanti dulu. Ini Harus selesai komitmen. juga. Benar. Kalau enggak hancur. Terus pulang lah gua kan menang. Oke. Disambut lah di Batam apa-apa. Ah. Tidur aku di mes. Teringat sama perselingkuhan? Enggak. Oh, enggak teringat. Enggak, udah enjoy ya kan, udah nanti malam mau kemana kan Oke. gitu ya kan. Mau party kemana kan. Ah. Baru datanglah ini pelatih apa cekku. War. Yang selingkuh tadi? Iya. Yang selingkuh tadi, Datang, oke. datang, nangis. Datang dia nangis kan.
udah nggak usah lah kita ini udah nggak ada artinya lagi kan. Ada 2 bulan lagi, ada 2 bulan udah nikah dia sama Silikon itu sama Brimo. Wih, udah punya anak sekarang bang, udah 2 anaknya. Oke, kau diundang nggak? Nggak diundang, Nggak diundang. ya baru suruh bakti itu. Oh iya. Berapa lama berhubungan sama dia? Cuma bentar ya bang. Oh iya. Lalu setelah Karena sama- sering ku tinggal kan aku sering. akhirnya kan dengan itu banyak juga lah ya perempuan yang dekat sama kamu nggak? Banyak, cuman kan kita kan kalau bisa sejalan sama kita, bukan cari pacar cewek ini, bukan. Oke. Tapi gini Jack, Ya gimana? masalah pacar-pacar nanti lah ya. Kau juga kayaknya nggak fokus ke sana juga untuk sekarang. Iya bang, nggak fokus. Oh, iya. Kau sendiri dalam waktu dekat ini akan ada rencana seperti apa? Ini kan aku lagi untuk pelatihan untuk apa ini bang? Untuk PON di Papua nanti. Tapi kan diundur karena COVID. Benar. Diundur tahun depan. Saya lagi program untuk persiapan untuk PON 2021 di Papua nanti. Di Papua. Untuk mewakili Sumut di kelas bela diri sanda. Tapi untuk planning untuk MMA belum ada. Ya kan? Karena ini juga cari lawan di MMA ini agak susah juga. Ya kan? Kenapa gitu? Takut kali bang. Nah, cari lawan di MMA itu Kan? agak susah karena Takut ya kan? Takut kugas. bawaannya ribut terus ini gitu ya. Oke. Lama nggak tanding bang. Oke, betul. Iya, iya. Jadi ini lagi tahan-tahan, Tahan-tahan ya, Bang. ada yang agak sedikit ribut langsung. Makanya bang tonton di channel YouTube aku Jaga Saragi itu nendang durian. Aku udah lihat. Udah lihat ya? Udah lihat. Ada Sudah ya. ya? Jadi kawan-kawan jangan lupa ya subscribe YouTube-nya JK Saragi. Tapi kan ada tipsnya bang kan itu. Ada tipsnya ya disampaikan di sana juga. Makanya yang nonton nggak bisa dipraktekin itu. Nggak bisa dipraktekin. Terus itu kan ya kalau bisa yang untuk ahli-ahlinya aja lah. Ya, Tapi disarankan. fatal. Oke, siap. Nah, jadi selain daripada rencana untuk mengikuti PON nanti di Papua ada lain kah? Belum lah. Untuk planning MMA belum ada. Belum ada. Ya tapi rencana mau kuliah juga bro. Oh, ada rencana mau kuliah. Ya. Oke, sih lebih bagus. Itu kita akan dukung lah ya teman-teman. Dia untuk kuliah. Itu sih keren. Oke, sebagai penutup yang mau kau sampaikan nih di YouTube-nya kita apa? Pasti didukung terus channelnya. Alapan Jarum Jahit. Jangan lupa di subscribe ya kan Itu, coy. iya Ya kan? dong, harus. Jangan lupa di like, di share banyak-banyak seluruh Indonesia biar video-video menarik keluar terus. Benar. Dan harapan saya kepada anak-anak muda Santar Simalungun, karena ini kan videonya yang banyak nonton kan anak-anak muda Santar Simalungun. Ya kan. Jauhilah narkoba. Jauhi dunia-dunia malam seperti diskotik dan minuman-minuman keras. Tapi gimana ya, susah juga bang jauhi diskotik di Santar ini. Kenapa kau tiba-tiba marah? Lanjutin aja dulu, JK. Bukan dengar dulu bang. Gini, Oke. gimana kita mau jauhi narkoba? Sarana olahraga di Santar Simalungun nggak ada, gitu. Minim. Wih, ya betul. Terus pemerintah datang polisi ditangkapi narkoba. Bukan dicari solusinya, apa solusinya? Kenapa Santar Simalungun, anak-anak muda Santar Simalungun itu banyak lari ke narkoba? Oke, Iya, otomatis lah dibuat lah yang sarana olahraga. kasih arahan. Iya. Tunjukkan nih Iya, jalannya. jangan ini itu ngomong aja. Aku pun ngomong kalau bisa ya. Ya kan? Betul. Oke, itu tadi untuk orang muda. Untuk ya. anak muda dan untuk masyarakat Indonesia juga dimanapun berada tetaplah berjaga diri karena ini masih gejala-gejala COVID. Masih COVID. Tetap waspada. Kita jangan mau kena penyakit itu nanti kita usirlah dari Indonesia ini. Ya kan? Dan tetap bersyukur dan nikmati hari-harimu dengan bersyukur. Oke bang. Oke, thank you ya. Gini, Sama-sama kita. bos. Gini bos. Gini ya. Siap. Wah, siap. Dadah.